para pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada kini, terimalah salam hormat dari kami Teater Mandiri. Pada ulang tahun yang ke-51 ini, kami Teater Mandiri dengan dukungan penuh dari Galeri Indonesia Kaya akan menampilkan sebuah tontonan yang berjudul Sejak tahun 2015 sampai masa pandemi ini, kami selalu mendapat dukungan penuh dari Galeri Indonesia Kaya. Untuk itu, kami mengaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, karena kontribusi ini menyebabkan kami terus dapat menemani para penonton yang ingin mendapatkan sesuatu hiburan yang ada gunanya untuk masa depan kita. Sejak tahun 2015 sampai pandemi ini, setiap tahun kami bisa menyelenggarakan lomba membaca puisi, lomba monolog, dan kemudian juga lomba drama pendek, serta juga menerbitkan setiap tahun buku hibah. Sudah 7 buah buku hibah kami terbitkan atas bantuan dari Galeri Indonesia Kaya. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan sekarang inilah tontonan kami. Cintaku jauh di pulau. Gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar, di leher ku kalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, laut terang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Manusia boleh bertekad untuk mempertahankan apa yang diyakininya baik. Tapi waktu bisa merecoki, membuat segala sesuatu yang semula pas jadi bermasalah. Pak Ahmad semakin tua, makin lengket pantatnya ke kursi. Dia makin gemar membaca habis koran, menyimak televisi dan membaca buku. Hidupnya dikunci, kehadirannya yang tak hadir jadi menggondeli. Sementara Bu Ahmad yang mendapat warisan nomplok dari pamannya justru kebalikannya. Tiba-tiba ia menjadi beringas oleh sesal. Oh my God! Merasa telah menyia-nyiakan waktu, melewatkan waktunya, hari-harinya di bawah bayang-bayang suami. Halo, yang benar. Oh, 500 juta. Oh my God. Ia pun memberi berbagai macam perhiasan dan tidak membiarkan waktu berlalu tanpa aktivitas. Halo Pak Joko, ini bagaimana sih? Kan sudah saya bilang, jemput saya 1 jam yang lalu, kenapa Pak Joko belum datang juga? Oh my God, uang nambah. Oh, I'm sorry, madam. I'm sorry, madam. Rasain. Halo Pak Joko, aduh Pak Joko ini bagaimana sih? Saya itu sampai salah nelpon orang loh. Iya Pak Joko, jemput saya sesuai dengan titik jemputnya. Iya betul, nomor 50 yang pagernya hijau. Apa? Pak Joko udah di mana? Saya di sini. Di sini mana sih? Saya di sini. Di sini mana? Oh my God. Oh, sudah di sini ternyata. Oh, iya, tunggu saya. Bawain dulu sepatuku ya. Oke, Pak, tunggu dulu ya di sana. Saya siap-siap dulu. Halo, Bu Broto. Pripun kabare? Oh. Nggih. Oh, nuwun sewu, saya ini mau tanya. Tidak ada seribuan, Jeng. Diam, Papa.
arisannya itu sudah dikocok atau belum? Oh, belum dikocok. Tapi sebentar lagi dong. Papa, diam. Oh iya, ngomong-ngomong nanti makanannya jangan dihabiskan dulu ya. Tunggu saya dong. Nuwun sewu loh, ini nuwun sewu nggih. Tidak ada seribu. Papa diam. Oh, enggak sampai ketemu di sana nggih, Bu Broto. Oke, sampai ketemu Bu Broto. Tiap minggu ada arisan. Setiap bulan ada saja jalan-jalan entah kemana. Hampir setiap malam minggu atau minggu siang ada undangan kawinan. Apa? Udah minum obat atau belum? Sudah, Mah. Halo, Doni. Sudah pipis? Loh, pipis. Don, bagaimana rencananya kemarin itu? Iya, harusnya kan dilaksanakan secepatnya. Doni gimana sih? Iya, yang betul aja kamu ini masa belum? Sudah cebok atau belum? Cebok? Halo, ayo, masa gimana sih kok jadi ngomong begitu sih kamu? Gimana? Ayo, tentunya harus sudah ganti celana dalam atau belum? Ayo, kamu bagaimana? Ceramah, bazar, pameran, bakti sosial, ngunjungin teman sakit, teman pindah rumah, teman punya cucu baru, mau layar dulu ya, bantuin teman reuni SD. Terus saya ini loh ada sale di mall, mau nonton bareng, mau latihan senam dan sebagainya dan sebagainya. Tidak ada matinya, teralala terus seperti ABG yang lagi puber keempat. Dia. Halo say, salonnya udah dibuka atau belum? Oh, sudah toh. Iya, aku ini lagi siap-siap dulu. Aduh. Apa? Iya, sudah buka kan? Iya, kemarin aku udah booking loh. Nanti rambutku disanggul anti badai yang terkenal itu ya. Antigen juga ya? Apa? Iya, aku mau ke sana ini. Iya, mau lagi siap-siap. Iya, sebentar lagi kok aku berangkat. Iya. Loh, ini pagi-pagi mau ke salon, mau kemana lagi, Ma? Kan tadi malam sudah 10 kali dibilangin. 10 kali? Masa mau meninjau panti jompo pakai ke salon segala? Ke panti jompo apaan? Itu nanti pulangnya. Oh, ke arisan. Gaya amat ke arisan pakai ngeset rambut. Itu juga nanti pulangnya. Sebelum itu ada pertemuan dulu di rumahnya Bu Bupati. Loh, sejak kapan jadi abdi dalamnya Ibu Bupati? Salah sambung. Kan menemani Ibu Agung. Bu Agung siapa? Itu loh besannya Bu Bupati. Halo. Memangnya mau jadi Halo. tim suksesnya Bupati yang korup itu? Ngapain mah ikut-ikutan politik dagang sapi? Siapa yang ikut-ikutan politik? Papa ini ngawur ngomongnya sekarang ya. Pokoknya jangan. Kok malah histeris begitu? Nih Ma, dengerin dulu ya. Sebenarnya lihat dulu di sini. Salah. Pak, ini penting. Kenapa? Pak. Salah. Siapa bilang politik itu kotor? Mulutnya itu saja yang error. Itu suara orang yang frustasi karena kalah. Aku tidak kalah, tapi aku sengaja mengalah. Hati-hati Ma, kawan di siang hari bisa menjadi lawan di malam hari. Politik itu begitu. Nah, itu baru namanya politik dagang kambing. Suara-suara orang yang frustasi. Politikus gagal tanpa wawasan. Loh, aku tidak gagal, tapi aku mundur dengan jantan. Apa salahnya mundur? Mundur ketika mau menang itu hebat. Tapi mundur ketika tahu akan kalah itu tidak kesatria. Loh, kamu tidak tahu strategi. Itu akibat kebanyakan gaul. Apa salahnya gaul? Bergaul dengan musuh pun baik, menambah wawasan. Jangan berkurung di kamar terus dong seperti katak di bawah sarung. Apa? Kamu bilang aku katak di bawah tempurung? Sarung. Di bawah sarung? Sarung siapa? Halo? Mr. Albert Einstein tidak akan menemukan bom atom kalau dia gentayangan teralala ke sana kemari, ke mall, ke arisan, ke salon, mondar-mandir kayak angkot bikin mampet. Bikin otak ruwet. Sudah, stop. Terserah. Mau marah,
Panggil itu pembantu baru, kentuti sepuas-puasnya, jangan ganggu mood gue dong. Capek-capek nih gue nenangin pikiran gue supaya muka gue agak glowing sedikit begitu. Ini malah ketemu teroris lagi, ketemu teroris lagi, ketemu teroris lagi. Sebentar Pak, sebentar. Tunggu dulu. Sudah. Seharusnya itu Sudah. The show must go on. Anjing menggonggong. Aku kabur naik Grab. Pak Joko, tunggu ya Pak Joko. Tunggu. Mau pulang jam berapa? Berangkat aja belum. Bagaimana mau tahu pulang jam berapa? Mau pulang sama siapa? Mau makan? Mau diantar siapa? Mau beol, panggil itu pembantu. Mau coffee latte, panggil juga itu pembantu. Kalau mau kemesraan? Aduh, ini pertanyaan terakhir adalah pertanyaan yang paling penting, tapi tidak pernah dijawab. Kalau mau kemesraan. Apa? Aku sudah tidur. Iya Pak Joko, iya tunggu saya. Iya tunggu, aduh malah jatuh. Iya tunggu saya. Loh, mana ini sepatuku? Halo? Ini. Oh iya. Sebentar dulu. Iya. Let me see what spring is like on you. Ada seorang kakek memperkosa 3 anak kandungnya. Yang paling kecil baru berusia 2 tahun. Ayo. Iya Pak. Ya Tuhan, kaget aku. Diam. Siapa kamu? Saya Ratu. Ratu? Biayaan begitu kok Ratu? Loh, dulu saya ini bom seks loh Pak. Pernah jadi ratu terminal bus antar kota. Diam. Dulu itu kapan? Sebelum reformasi. Sebelum revolusi. Reformasi. Itu artinya berarti kamu sudah tua bangka. Loh, sama dong dengan Bapak. Aku laki-laki tidak pernah tua meskipun tua. Jadi tua dong. Makin tua makin bergizi. Sama Pak. Perempuan juga begitu. Makin tua makin ahli meladeni. Diam. Diam. Ngapain kamu ngetem di sini? Loh, saya ini kan habis direkrut ibu karena Ayu dipecat. Dipecat? Ya Tuhan, Ayu dipecat. Kenapa Ayu dipecat? Kerjanya itu kan tokcek. Lagian dia itu satu kata dengan namanya. Jangan sentuh aku. Karena ada yang lebih ayu dan lebih tokcer, Pak. Hah? Siapa? Siapa lagi kalau bukan ratu terminal bus antar kota mantan bom seks? Aku. Aduh. Kurang ajar. Ini peringatan pertama. Sebagai pembantu, jangan sekali-kali memuji diriku di depanmu. Dirimu. Jangan sekali-kali memuji dirimu di depanku. Aku frigid. Aduh, frigid. Tak mempan dirayu. Ya sebenarnya Bapak itu kan... Diam. Jangan motong dulu. Tak kamu lihat, aku lagi ngomong. Kenapa susah sekali? Terpesona oleh kehadiranku ya Pak. Kehadiranmu menghancurkan semua rencanaku. Rencana dengan Ayu Pak. Diam. Jangan mancing-mancing di air keruh terus. Intinya saja
Mas sedih ditinggal. Jangan panggil aku Mas. Oke, Bang. Jangan. Baik, Om. Jangan. Habis apa dong? Panggil aku Tuan. Oke, sekarang Tuan tua sudah mau makan. Jangan pakai tua gelok. Oke, Tuan tua yang tidak mau dipanggil tua, apa tidak sebaiknya sebelum makan saya mandikan dulu supaya jangan bau begitu? Kurang ajar kamu, ngomong apa? Memangnya aku bau apa? Kurang ajar. Habis Tuan ini kan sudah dan pipis di celana tanpa kontrol kan? Kurang ajar kamu, brengsek. Kamu dipecat, Ratu Iblis. Aduh, ya Tuhan. Aduh, ya Tuhan. Aduh, mau keluar lagi. Ratu, ternyata benar. Aku mau ngompol lagi di celana. Aduh, kenapa gak ketahuan? Aduh, Ratu, aduh, tolong Ratu. Iya, Mas, sebentar. Aduh. Bukan kamu, Ratu Iblis. Aduh, Ratu. Itu sudah keluar. Aduh, sudah mau keluar. Aduh, Ratu, tolong Ratu. Aduh. Ayo. Cepat. Cepetan. Ini cepat, ini sudah mau keluar. Aduh. Sebelah sini. Jangan diajukan sini. Aduh, Ratu. Iya. Sudah keluar. Aku jijik. Aku tidak kuat baunya, Ratu. Aduh. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Mama, jangan ngelindur. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Mama, jangan ngelindur. Aku masih di sini. Jangan tinggalkan. Kaget aku. Hei, ngapain kamu di sini? Mau cari kesempatan dalam kesempitan ya? Iya. Iya Tuhan. Pergi. Sekarang. Pergi. Ini sebentar. Aduh, pergi. Mau dibawa kemana? Mau dicuci? Iya Tuhan. Pengakuan tidak bakalan mengurangi kesalahanmu, ikan paus. Aku bukan ikan paus. Penyu. Daripada nganggur. Pergi. Memakai selimutku berarti memakai tubuhku. Tidak. Pergi. Kurang ajar. Biarpun kamu ratu, tapi itu kan setengah abad yang lalu. Kalau Ayu, waktu itu dia lagi sakit. jadi Ayu boleh. Diam kamu, jangan mancing-mancing terus. Aku frigid. Frigid. Aduh, selimuti aku kedinginan. Selimuti aku dengan selimut, bukan dengan tubuhmu. Pergi, jangan sentuh aku. Pergi, jangan di sini, kurang ajar. Pergi. Aduh, iya Tuhan, mau keluar lagi. Jangan di situ. Ratu, tolong Ratu. Aduh, ini sudah di ujung Ratu. Aduh, cepat Ratu. Jangan di sini dong. Sudah bobol. Apa ini? Ada apa ini Ratu? Kok dramatis sekali? Itu kenapa? Diam. Kenapa Ratu? Kenapa? Itu juragan mau. Diam. Jangan teriak. Ini tengah malam. Kenapa? Tuan di celana. Lagi? Yang kedua. 2 kali. Oh my God. Diam. Gimana? Aku frustasi. Aku stres. Mas, gak usah dia. Tuan, Aku ayo cebol. berangkat dulu. Diam ya. kamu. Aku lagi puas. Nanti kita kesana. Aku bisa makan kamu. Lebih baik. Daging aku saya ini duluan. masih alot loh. Oke, kalau Diam. aku ngurus bayi kayak ini dulu ya. Kalau orang lagi ngomong itu diam. Aku tunggu di situ. Aku tidak butuh Jangan sampai tidak ada. jawaban kamu yang dangkal itu. Tahu kamu? tunggu. Hah? Kenapa kamu bilang aku di celana? Ini bukan tapi ini sendawa yang keluar dari bawah. Tahu kamu? Tahu? Mana ada manusia dewasa yang normal, yang berbudaya, yang S2 di celana. Prat. Itu kalau bukan cara pandang penilaiannya yang tidak berperi kemanusiaan. Penuh rasa dengki dan fitnah. Tahu kamu? Tahu? Ngerti? Ngerti enggak? Jawab. Apa kamu bisu? Tadi tidak boleh jawab. Itu tadi, sekarang jawab.
Memang ya, manusia itu makin tua makin ribet. Kurang ajar, aku bukan anak kecil ya. Aku juga bukan babu. Aduh. Aku ini saudaranya ibu. Aduh, kurang ajar kamu bongsek brengsek. Awas kamu dipecat Ratu Iblis. Awas kalau kamu kesini lagi saya piting. Jangan teriak-teriak. Ini sudah tengah malam. Tetangga itu sampai pada nanya, Bu, ada apa Bu? Ada apa? Ada apa? Aku yang seharusnya nanya. Ada apa Nyonya? Kamu yang ada apa? Kamu yang ada apa? Kamu yang ada apa? Siapa lelaki kedua itu? Lelaki kedua yang mana? Lelaki kedua sebesar gajah di pelupuk mataku yang sok jago datang tengah malam ke rumahku karena aku lagi sakit mencret. Jangan salah. Biar perutku amburadul, biar aku tua bangka, dibalur tai. Ya. Tapi kedua tanganku ini masih cukup perkasa untuk mencekik, merobek, dan mematahkan lehernya. Dan aku tidak akan puas sebelum aku menikamkan pisauku. Set. Lalu akan aku tegak darahnya. Aku robek baju batik sutra palsunya. Lalu aku bawa ke rumahnya biar istrinya pingsan. Plek. Terus terang, katakan di mana rumahnya. Terus terang sebelum aku gelap mata. Terus terang, di mana? Jalan Cempaka. Cempaka berapa? Terus terangnya saja. Cempaka 2. Cempaka 2 nomor 2. Cempaka 2 nomor 2. Ratu. Iya Tuan. Ambilkan aku pisau dapur. Siap. Loh, pisau. Untuk apa Tuan? Pokoknya pisau, samurai juga boleh. Cepat. Ibu, ambilkan saja. Cepat 2. Tapi 2. Ibu, ambilkan saja. Cepat. Jalan apa? Jalan Cempaka. Cempaka berapa? Cempaka 2. Cempaka 2 nomor 2. Cempaka 2 nomor 2. Ratu. Iya Tuan. Mana pisaunya? Ibu, kasih aja. Cepat. Sebentar. Jalan Cempaka 2 nomor 2. Iya, betul. Cempaka 2 nomor 2. Iya. Cempaka 2 nomor 2. Iya. Siapa namanya? Bang. Bang siapa? Bang Ismantara. Loh, Bang Ismantara? Dia kan keponakanmu. Lah iya, memang. Ratu, siap kamu dengar ya. Tadi itu ada kecelakaan. Anaknya masuk rumah sakit. Kami ditunggu pihak rumah sakit untuk donor darah. Ratu, cebokin dulu ini si beleguk ini sampai bersih. Aku mau ke rumah sakit dulu. Baru setelah pulang dari rumah sakit, aku akan marah. Baru aku marah. Ayo cebok. Aduh, iya Tuhan. Aduh, mau keluar lagi. Jangan di sini dong, sebentar. Ratu, Jangan dulu. tolong Ratu. Aduh, sudah mau keluar Ratu. Aduh. Sebentar. Jopo oma opa ini. Aduh, ini dia. Ini sofa idaman buat yang pacaran. Aduh, ini ada kamar mandinya juga. Ini cocok untuk yang suka dan pipis di celana. Aduh, itu dia. Ada tempat tidur pengantinnya.
Oh my God. Ini ada jendelanya juga. Ini dia. Ini teropong untuk melihat ke taman yang ada di luar dan pamer sama yang ada di dalam. Tapi jangan lupa, tutup gordennya kalau ada matine dan matikan lampu kalau lagi lembur. Aduh, Piu. Ini surga bintang 5 atau Persia Hotel Melati ya? Aduh. Manula kok masih kebagian surga? Kapan dong generasi milenial kayak gini kebagian yang semewah ini? Aku ya, semuda aku saja belum pernah merasakan kemewahan seperti ini. Ini Manula kok tidak bersyukur. Oh, di mana ini? Wisma Ini di mana? Jompo Opa Oma. Wisma Jompo Oma Opa. Kalau si kampret sopirku itu masih hidup, aku akan kerja lebih keras lagi supaya bisa belikan dia penjara seperti ini. Penjara? Supaya bisa mendidik dia lebih disiplin agar dia tidak pergi kemana-mana lagi. Supaya dia bisa mensyukuri pekerjaannya. Supaya dia bisa tahu bahwa menjadi sopir atau apapun itu semuanya mulia. Penjara? Si kampret mau dihadiahkan rumah sebagus ini? Aku tersinggung. Ya Tuhan, maafkanlah omku ini. Aku terpaksa mewakilinya karena dia tidak pernah sadar bahwa ini semua adalah sebuah anugerah. Karena di balik setiap kekalahan selalu ada janji. Bukan begitu, Om? Diam, Ratu. Hentikan tangis Bombay itu. Cukup. Diam. Sandiwaramu bagus sekali. Tapi seperti semua sandiwara, itu palsu. Katakan, sudah berapa hari kamu dilatih tante untuk menyampaikan pesan moral ini? Supaya aku bisa rela, ikhlas, tidak marah, tidak merasa terhina, dibuang, dikubur, dititipkan di penjara bintang 10 ini. Tidak. Kamu berbakat, tapi kamu salah sasaran. Aktingmu A, tangismu A+. Cara kamu menyampaikan pesan moralnya summa cum laude. Tapi skenarionya melanggar hak cipta. Loh, kenapa? Kamu ingat kalimatmu yang terakhir. Di balik setiap kekalahan Selalu ada janji. Nah, itu kalimatku yang sering aku ucapkan dulu kepada mantan pacarku yang sekarang menjadi istriku merangkap bosku. Oh. Yang mengisolasikan aku masuk ke penjara Jompo ini biar dia bisa bebas menikmati masa pubernya yang keempat. Aduh, Piung, sialan. Aku ketahuan lagi. Aku tidak sebodoh yang aku sangka. Tapi kan Om, sebenarnya itu adalah... Maaf, tidak ada tapinya. Aku tidak sebodoh yang dia sangka. Ya Tuhan, aku ketangkep basah. Tapi Om, ini semua sofanya, tempat tidurnya, kamar mandinya, interiornya ini adalah sebuah kemewahan. Aduh. Diam Ratu, diam. Ini tangis Bombay seri kedua atau betulan? Ini tangis betulan. Diam. Diam. Tidak bisa Om, ini tangis betulan. Tidak bisa diotak-atik. Aduh, Memangnya aku tidak berhak mimpi punya rumah sebagus ini. Ini makanya aku kabur dari rumah. Aku tersinggung. diam Ratu, diam.
Diam. Diam. Nanti mereka mengira aku akan memperkosamu. Nah, bagus. Lebih baik sekarang kamu pulang. Baik, Om. Tunggu dulu. Sebentar. Karena kamu aktris terbaik FFI. Oh ya? Festival Film Isapan Jempol. Aduh, telat. Mainkan sebuah teater tubuh di depan istriku. Katakan kepadanya, dia jengku yang tua tapi tetap tersayang. Dia jengku yang tua tapi tetap tersayang. Raden Arjunamu. Raden Arjunamu yang tua bangka. Jangan pakai tua gelok. Raden Arjunamu yang tua bangka ini akan bertapa di pulau pembuangannya seperti yang dia inginkan. Pulau Wisma Jompo, Oma dan Opa Indrakila untuk mendapat panah Pasopati guna membunuh diriku sendiri. Jangan. Yang ternyata tidak sebodoh dari apa yang dia dan aku sangka, tapi lebih sangat terlalu bodoh dari apa yang dia dan aku sangka. Aku akan bertapa di Pulau Elba, tempat pembuangan sampah ini, sebagai tanda cinta. Ini bukan tempat pembuangan sampah, Om. Tapi tempat peristirahatan yang mewah. Ratu, jaga baik-baik tante. Dia tidak sadar sedang mendaki ke mulut iblis. Kebebasan cemerlang sebelum didapat. Ikuti. Kebebasan cemerlang sebelum didapat. Tapi membingungkan setelah di tangan. Lalu menyesatkan kalau sudah mulai berkuasa. Perempuan itu seperti sebuah lukisan, Ratu. Dia membutuhkan dinding dan figura yang tepat. Baru akan memancar pesona telak dan kencang tendangannya. Pijatlah belikat di pundaknya kalau dia kelelahan. Pijatlah telapak kakinya kalau dia capek narik becak. Injaklah telapak kakinya perlahan-lahan kalau dia capek menembus usia gaulnya yang kurang lepas. Begitulah cara aku mencintainya. Tapi kencingi saja iblis yang terus mau menguntitnya sampai ke dalam mimpi. Aku hanya bisa berdoa dari jauh karena aku hanya bisa legowo menerima eksekusi mati ini. Siapa tahu aku seperti Napoleon Bonaparte yang dibuang ke Pulau Elba, atau seperti Bung Karno yang diasingkan ke Ende. Di sini akan lahir jati diriku yang baru. Ratu! 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 Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. 4 miliar. Allah, itu biasa. Waktu saya pergi ke sana itu malah harganya 5 miliar dong. Iya, oke, bye. Halo, Ratu. Halo? Iya. Oh iya, Bu Bupati. Iya, besok siap dilaksanakan. Ratu? Halo? Halo? Aduh, salah sambung. Loh. Ratu, aku tidak lihat. Di sini kamu rupanya ya. Kamu molor lagi ya? Molor lagi. Maaf, ketiduran tante. Habis kirain apaan?
Kan Tante sudah bilang, pintu jangan dikunci. Tante mau pulang sore. Loh, pintu kan tidak dikunci Tante, makanya Tante bisa masuk sendiri kan? Iya, tapi belum jam 10 kamu sudah molor melulu. Padahal kan sudah tidak ada pekerjaan di rumah. Pintu kamar juga sudah Tante kunci. Jam 10. Ini sudah hampir subuh loh Tante. Nih, jam 3. Iya, tahu, tapi kamu molor melulu. Mana itu si jorok? Ngapa lagi ya dia? Di mana dia? Oh, di situ. Oh, sudah berapa lama dia di situ? Aduh, Papa, cepetan, gantian dong. Ngapain nyetan di kamar mandi terus? Aduh, kenapa sih lama-lama di situ? Jangan ngelamun di WC dong. Aduh, aku juga kebelet pipis nih. Ayo Papa, cepetan. Aduh, gimana sih? Loh, kok kosong? Tapi itu lampunya kok nyala? Maaf tadi Ratu bersihin tapi lupa matikan lampunya. Terus si Bleguk itu mana? Hah? Dia di situ. Oh. Dong. Aduh, mana dia ya? Dong. Duh, jangan bikin aku penasaran dong. Jangan bikin aku bludrek. Papa. Aduh, udah mau hampir subuh ini, Pak. Papa. Om kan sudah diantar ke Wisma Jompo, Tante. Kan Tante sendiri yang nyuruh Ratu begitu. Wisma Jompo? Wisma Jompo Opa Oma. Wisma Jompo Opa Oma. Oh, yang tadi pagi itu. Iya. Dia pasti mencak-mencak protes. Segala alasan, argumentasi dipakai untuk menyerang. Tapi perkara sudah ditutup. Citit, menyumpahlah. Sumpahin aku tidak punya perasaan. Egois, mau menang sendiri, mau balas dendam, mau terserah. Pasti kaget, bingung, tidak habis pikir, tidak masuk akal. Kaget ya, kita perempuan berani mengambil keputusan, tidak takut pada resiko. Kenapa mesti takut? Biar dia tahu rasa, biar dia sadar sesadar-sadarnya bahwa tanpa aku dia rasa dia rasain beban apa yang selama ini aku rasakan selama puluhan tahun. Sementara ibu-ibu yang lain entah berapa kali sudah jalan-jalan ke luar negeri, lihat pohon sakura, naik air terjun Niagara, naik tembok besar Cina, mendaki gunung Fuji, masuk piramid dan Sphinx, nonton tari perut sambil makan malam di atas kapal di Sungai Nil. Terus mana lagi itu? Hollywood, Kapadokia, mana lagi? Taj Mahal, Disneyland. Jangankan naik menara Eiffel di Paris, jangankan naik patung Queen Liberty di AS, naik Garuda Wisnu Kencana di Bali pun belum sempat. Borobudur pun aku baru lihat fotonya. Dunia fantasi, Ancol, Taman Mini, Taman Safari, Taman Suropati, Taman Lawang. Kamu aja yang kesana. Taman Suropati, Taman Lawang, Pulau Putri, Pulau Seribu, Pulau Gebang pun belum sempat. Keburu pandemi, jadi nggak jadi deh. Keterlaluan nggak? Memang keterlaluan nggak? Gak ada tuh lakinya orang lain yang nyuruh istrinya ngurus taiknya setiap hari, mandiin, nyebokin, mijitin. Gak mau. Gak ada yang seperti aku. Gak ada. 365 hari full tanpa jeda.
Konon katanya itulah dedikasi. Fitrah perempuan. Fitrah perempuan. Keterlaluan gak sih? Memang. Duh, masa tidak ada hari Minggu? Masa tidak ada hari libur? Yang ada hanyalah omelan. Enak ya? Sampai-sampai aku ini bongkok, bungkuk, tua, kisut, teler, tidak pada waktunya. Mau beli gula di warung saja dicurigai, diinterogasi. Mau pergi kemana? Mau kemana? Berapa lama? Apa perempuan tidak boleh cari kesenangan? Tidak boleh cari perasaan? Apa gunanya Raden Ajeng Kartini berkoar-koar tentang emansipasi dan kesetaraan kalau pada kenyataannya perempuan tetap di bawah telapak kaki laki-laki? Tidur pun tidak sempat. Mula-mula tante, Om itu bingung loh. Tapi setelah Ratu masukkan semua pakaiannya ke dalam koper, Om diem saja. Diem marah, diem pasrah, atau diem kalah? Semua beda tipis tante. Biar dia tahu rasa. Habis aku sudah kehilangan kesabaran. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Tanya ini, tanya itu. Kamu mau pergi kemana? Mau ngapain di situ? Ngapain ke situ? Berapa lama? Nyebelin. Semua ditanya secara rinci seperti ngusut maling. Pusing nggak? Loh, bukannya apa-apa. Sudah dijelaskan secara rinci. Ditanya lagi. Halo, Mas Boy. Oh, ditanya lagi. Bahkan, coba kentut pun ditanyakan. Coba bagaimana caranya menjelaskan kentut? Gila, jangan kentut di sini dong. Tante yang kentut. Sini. Katanya Indonesia sudah merdeka. Nyatanya baru laki-lakinya. Katanya ada emansipasi. Raden Ajeng Kartini dipuja setinggi beringin. Tapi kita anak cucunya tetap Jadi gombal. Inlander. Nah, sekarang Indonesia baru benar-benar merdeka. Rumah tidak sumpek lagi. Lega. Atas dulu dong. Nah, Ratu, besok kita rayakan kemerdekaan kita yang baru ini. Siap. Loh, malah tidur, pijit pundak belikatku. Cepetan. Bang, tunggu dulu. Aku kesel dulu. Iya, aku lagi. Aduh, pelan-pelan dong, pakai perasaan. Ini mijit bukan ngulek sambel. Cepetan sini, pulang. Iya, aku lagi menikmati ya, yang sebelah kanan. Sebentar sebelah kanan sini. Iya, kamu harus ya, naik 1 cm, 2 cm. Aduh, kasar banget kuku kamu. Ini mijit bukan ngupil. Ini badan manusia hidup tahu, bukan bikin tahu. Alah, mendingan kamu injek saja telapak kakiku. Cepetan bawa sini kasurnya. Kamu ini bagaimana sih? Pikir. Bang, sebentar. Aku tahu, tapi aku sebenarnya pengen nikmati hidup dulu. Aduh, pakai perhitungan dong. Ini badan manusia. Cepetan injek lagi. Iya, tapi anak
anak-anak sama kamu dulu. Makanya sini. Kamu bunuh aku ya. Kamu mau bunuh aku ya? Mendingan kamu molor saja di kamar sana. Sana, cepetan. Dasar nenek bawel. Dasar pembantu nggak bisa disuruh kayak robot aja. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Siapa ini yang pipis di sini? Ratu. Ratu. Ya. Duh, ibu pipis apa ini? Aduh. Ini pispo tante yang tumpah tadi pagi di kamar waktu tante terjang pas buru-buru berangkat. Kenapa tidak kamu bersihkan? Sudah, tapi ini untuk bukti. Wangi Bulgari. Benar-benar pipis saya. Kenapa? Semua sudah kamu bersihkan? Sudah. Kamar? Loh, kamar kan tante kunci pintunya. Loh, kamu kan bisa lewat jendela, goblok. Sudah Ratu coba, tante. Tapi Ratu malah ditangkap satpam. KTP Ratu diambil. Katanya kalau tante tidak memberikan mereka penjelasan, Ratu mau dimasukkan ke kantor polisi. Masa? Kalau tidak percaya Ratu panggil Pak Amir ya sekarang. Nggak usah. Cukup kamu asal jujur saja. Ratu bersumpah. Nggak usah sumpah. Aku mau periksa almariku. Awas ya kalau ada yang hilang. Ratu tunggu sini. Di sini saja, jangan pergi kemana-mana. Aduh, sebentar. Ratu permisi. Kebelet pipis ini. Tidak, sebentar dulu. Ini kebelet. Jangan. Udah nggak tahan. Tunggu dulu. Aduh, keluar. Gila. Jangan kencing di sini dong. Aduh, udah terlanjur. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Cepat bersihkan. Nah, sementara kamu bersihkan, aku mau periksa kamar dulu. Aduh, bagaimana mau periksa kamar kalau kamarnya bau kencing begitu? Kencing orang tua kan sama busuknya, kayak kencing kucing. Aku nggak pernah pipis di lantai. Itu pispo tante yang tumpah waktu tadi pagi tante terjang loh buru-buru. Aku jijik. Sama kencing sendiri aja jijik. Pel dong, jangan ngomong doang. Maaf, Ratu tidak bisa. Tidak bisa. Jangan macam-macam kamu ya. Jangan macam-macam ya. Tidak, Ratu resign. Resign? Ratu mau menemui suami dan anak-anak Ratu. Ratu iblis. Kita sudah 76 tahun merdeka. Indonesia mempunyai emansipasi yang tidak hanya antara laki-laki dan perempuan, tapi juga antara perempuan dan perempuan. Ratu iblis. Di balik setiap kekalahan selalu ada janji. Ratu! Ratu! Johnny? Hah? I love you so Johnny? Johnny! 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 Oh, Johnny! Karya kami, Chandra Kirana dan Permatasari. Kau yang datang waktu hari sudah senja. Kau yang menyapa waktu malam hampir tiba. Kau ajari kami bagaimana caranya bahagia. Jangan rebut semua isi dunia. Itu milik anak cucu kita. Cintailah apa yang ada, bukan apa yang tak ada. Selamat ulang tahun, Johnny. Semua menanti Johnny baca puisi. Silakan turun ke lobi. Cintaku jauh di pulau, gadis manis
sekarang iseng sendiri. Joni! Perahu melancar, bulan memancar di leher, kukalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, laut terang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Di air yang tenang, di angin mendayu, di perasaan penghabisan, segala melaju. Ajal bertahta sambil berkata, tujukan perahu ke pangkuanku saja. Amboi, jalan sudah bertahun ku tempuh, perahu yang bersama kan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Manisku jauh di pulau. Kalau ku mati, dia mati iseng sendiri. Ternyata Bapak betah di sana, Ratu. Kerasan dia. Kata siapa? Ya kalau tidak, dia pasti akan tinggalkan pesta ulang tahun gaya Manula yang ngejeprut semua itu. Bapak kan orangnya serius, tidak suka seremoni yang kampungan kayak gitu. Kata siapa, Tante? Ya kan aku alami sendiri. Kebebasan itu enak ketika belum didapat. Tapi setelah didapat, apa enaknya bebas kalau kita sudah bebas? Bebas itu enak kalau kita belum bebas. Kata siapa sih, Tante? Kamu ini molor mulu jadi nggak nyimak deh. Maaf, ini sebenarnya Tante itu bahagia karena Om dibuang ke Wisma Jompo atau ketika Om ngerecokin kegiatan Tante di rumah. Kamu ini kalau ngomong ceplas-ceplos melulu. Siapa bilang Om dibuang ke Wisma Jompo? Siapa bilang? Loh, kemarin Tante Tidak. Tante bilang. Tidak. Dia di situ dididik, disekolahin supaya bisa mengerti arti kebebasan orang lain. Tapi sialnya di situ dia malah kesenengan, banyak teman, disegani, ditokohkan, dikasih nama Joni. Artinya tidak semua pendidikan itu baik. Iya, tapi sebenarnya Tante Dengerin dulu. itu kan Dengerin dulu. Kemarin kan aku pergi ke sana mau merayakan pesta ulang tahunnya yang bertepatan dengan perkawinan emas kami. Aku tunggu di kamarnya sampai jontor. Dia malah enak-enakan sama Manula yang guenit itu, yang tua itu, yang peot, yang yang suka ke arisan, yang sering ke salon, yang sanggulnya badai. Jadi kesimpulannya, besok kita jemput dia, kita tarik dia pulang. Pendidikan terbaik adalah di rumah. Malah ketawa kritis ini. Gimana sih? Aduh, malah ketawa terus. Selamat malam. Aduh, Tante, ada tamu. siapa? Tamu agung. Siapa? Ya Tuhan, bilang aku sudah tidur 1 jam yang lalu. Selamat malam. Malam. Boleh aku masuk? Tante, boleh masuk gak? Kata Tante silahkan berlutut. Belum pukul 12. Jadi aku masih sempat mengucapkan selamat kita memasuki ulang tahun perkawinan emas. Eng. Aduh. Skedulmu tidak terganggu. Skedulmu tidak terganggu. Aduh, tidak.
Tidak ada arisan? Tidak. Tidak ada kesalan? Tidak. Tidak ada ulang tahun? Masa jam 12 ulang tahun? Tidak ada? Tidak ada sanggul badai. Yes, alhamdulillah kalau tidak ada sanggul badai. Jadi? Ketika aku kembali ke kamar, di sofa aku mencium aroma kenangan lama yang sulit dilupa, yang membuat aku bahagia. Jadi sudah bahagia? Belum. Ini baru mau. Aku tidak bisa menahan langkah kakiku untuk pulang. Ini puisi atau rayuan? Testimoni. Oh, baik, silahkan. Aku harap kakiku tidak mengotori lantai yang sudah dipel sama kamu, Ratu. No problem, Om. Tapi ini kok bawa koper? Aku tidak bisa menahan tanganku meraih koperku. Memang tidak betah di Wisma. Di sana kan banyak yang cantik-cantik, genit-genit, Cuntil-cuntil. cuntil-cuntil. Di Wisma aku banyak teman. Aku dihormati, disayangi. Tapi setelah setahun di sana, Setelah tidak ada sanggul badai, ya, setelah tidak ada sanggul badai, aku bosan. Aku tidak ingin dimanjakan. Aku tidak ingin bernama Joni. lalu siapa? Aku Ahmad. Excuse me, siapa? Suami istriku. Oh, terus? Dan aku ingin disiksa. Aduh, Aku ingin disepelekan. Aduh. Aku ingin diomelin. Aku ingin dibuang. Aku ingin disayang. Yang kenceng dong. disayang. Oh, disayang. Dan memijat tulang belikat di pundaknya. dan menginjak-injak telapak kakinya. Dan menginjak-injak telapak kakinya. Betul sekali. Bagus. Kalau begitu, ayo cepat. Sekarang. Ayo sini cepetan. Apalagi sih ini? Aduh. Cepat. Masih keburu mumpung belum jam 12. Tapi dia udah tidur. Apa dia mau? Mau? Apa dia setuju? Setuju, tapi jangan di sini, di kamar saja. Di sini masuk angin. Apa perlu? Perlu. Bagaimana kamu bisa tahu? Karena aku juga perempuan. Aku akan pergi menemui suamiku dan anakku. Selamat berjuang, Bos. Eng. Tunggu dulu. Aduh. Aku sudah terlalu banyak membuat kesalahan. Kalau tidak berani salah, tidak akan tahu yang benar. Aku tidak ingin kalah. Di balik setiap kekalahan selalu ada janji. Selalu ada janji. Ayo cepetan bertindak dong. Ada. Bantuin berat. Ayo cepetan. Diangkat dong ini. Aduh, bawa ini katanya pegang. Cepetan bawa sana. Ngapain lagi kamu? Jangan lupa kunci pintunya. Eng. Cintaku jauh di pulau. Gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar, di leher kukalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, laut terang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Ratu, 2 tahun aku mencarimu ke segala penjuru, tidak ketemu. Anak kita, Siti Rahayu, tiap hari nangis terseduh-seduh cari ibu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Kembalilah, Ratu. Kebebasan tidak perlu diburu, cukup ditunggu karena dia ada di dalam hatimu. Abang, aku pulang, Bang.